Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Babu Fadli Yaumi Ashura. Bermula ini bab menjelaskan keutamaan hari Ashura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan Rasulullah bersabda, siapa yang berpuasa pada hari Ashura, hari ke-10 bulan Muharram, Allah memberikan untuk dia pahala 10.000 malaikat dan 100 orang mati syahid. Siapa yang berpuasa pada hari Ashura, itu hari ke-10 bulan Muharram, Allah memberikan pahala untuk dia 10.000 orang yang mengerjakan haji dan umrah, dan 10.000 orang mati syahid. Siapa yang mengusapkan tangannya di atas kepala anak yatim pada hari Ashura, Allah angkatkan derajatnya. Setiap satu helai rambut anak yatim itu satu derajat, satu tingkat. Siapa yang memberi makan orang beriman pada malam hari Ashura, seakan-akan dia memberikan makan di sisi Allah seluruh umat Nabi Muhammad SAW dan mengenyangkan perut mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, laqad faddalallahu yauma Ashura ala sairil ayyam. Sungguh Allah Ta'ala melebihkan hari Ashura terhadap seluruh hari. Disambut oleh Rasulullah, ya, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi pada hari Ashura, menciptakan gunung-gunung pada hari Ashura, menciptakan bintang gemintang pada hari Ashura, menciptakan lauh, lembar-lembaran yang di situ ada seluruh ketentuan hidup makhluk, wal qalama, dan pena menulisnya pada hari Ashura, menciptakan Nabi Adam, menciptakan Nabi Siti Hawa, menciptakan jin dan memasukkannya ke dalam surga, melahirkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, tentu dari ayah Nabi Allah Ibrahim, ya. Bukan melahirkan tuh, dilahirkan. Wa wulida Ibrahim, dilahirkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah menyelamatkannya dari neraka, dari api, ya, akan dibakar Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan ia menyembelih anaknya dan ditebus anaknya dari sembelihan itu. Semua yang disebutkan tadi pada hari Ashura. Allah menenggelamkan Fir'aun pada hari Ashura, menyembuhkan Nabi Ayub, menerima pengakuan kesalahan Nabi Adam, mengampunkan kesalahan Nabi Daud pada hari Ashura. Karena Nabi Daud sedikit tergesa-gesa waktu penyelesaian masalah dua orang itu kepada beliau. Ya, itu bisa dibaca di dalam Al-Quran. Seterusnya, dan Allah Ta'ala mengembalikan kekuasaan Nabi Sulaiman pada hari Ashura. Dilahirkan Nabi Isa pada hari Ashura. Diangkat oleh Allah Ta'ala Nabi Isa tadi ke langit pada hari Ashura. Dilahirkan Nabi Muhammad pun pada hari Ashura. Bahkan kiamat pun terjadi pada hari Ashura. Tetapi hadis ini disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab La'alil Masnu'ah, bahwa masalah yang ada di dalam hadis ini adalah seorang yang bernama Hubaib. Beliau ini matruk, orang perawi hadis atau orang yang menyampaikan hadis yang matruk, yang diabaikan. Bahkan Imam Abu Daud dan sekelompok ulama kazzabahu, menetapkan beliau sebagai pendusta. Imam Syaukani menyebutkan di dalam kitab Fawaid Majmu'ah bahwa hadis ini adalah maudhu', palsu. Ya, kita teruskan. Berkata Syekh Abu Lis As-Samarkandi, ini akhirnya kepada Ikrimah, dari Ikrimah radhiyallahu anhu, dia mengatakan pada hari Ashura itulah hari yang diterima oleh Allah pengakuan kesalahan Nabi Adam. Itulah hari yang Allah perintahkan Nabi Nuh meninggalkan bahtera karena sudah selamat.
maka dia berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Itulah hari yang ditenggelamkan Fir'aun. Itulah hari yang dibelahkan laut untuk keselamatan Bani Israel. Mereka pun berpuasa pada hari itu. Sehingga kata Ikrimah, jika sanggup kalian, janganlah tinggalkan puasa. Jika sanggup kalian tidak meninggalkan puasa, maka puasalah. Seterusnya, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, siapa yang meluaskan keperluan nafkah keluarganya pada hari Ashura, Allah akan luaskan untuk dia sepanjang tahun. Kata Sufyan, kami cobakan apa yang disampaikan Abu Hurairah ini. Dan kami rasakan memang begitu. Tetapi hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah sebab di dalamnya ada Haitham bin Shaddakh. Ada dua riwayat hadis ini. Satu melalui Abu Sa'id. Ya. Imam Haythami menyebutkan di dalam kitab Majma'uz Zawaid ada dua riwayat. Yang pertama dari Abu Sa'id. Kata Haythami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Awsat. Nah, di jalur Imam Tabrani itu ada Muhammad bin Ismail Al-Ja'fari. Abu Hatim mengatakan Muhammad bin Ismail Al-Ja'fari itu munkarul hadis, hadisnya tertolak. Riwayat kedua dari Ibnu Mas'ud. Imam Tabrani mengatakan dalam kitab Al-Kabir, melalui Ibnu Mas'ud pula ada Haitham bin Shaddakh. Beliau ini dhaif jiddan, orang sangat lemah. Jadi hadis ini tidak sampai hasan. Jadi hadis ini hadis dhaif. Seterusnya, dari Abdullah bin Abbas dia mengatakan, Rasulullah sampai di kota Madinah. Beliau dapati orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Beliau konfirmasi, menanyakan hal itu. Mengapa dipuasakan? Mereka jawab, pada hari Ashura inilah Allah memenangkan Nabi Musa dan Bani Israel terhadap Fir'aun. Maka kami berpuasalah karena memuliakan, membesarkannya. Kata Nabi Allah Muhammad SAW, tentu kami lebih utama membesarkan dan memuliakan Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasulullah memerintahkan untuk melakukan puasa Ashura. Itu hadis itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini sahih, ya. Kata Syekh Abu Lais As-Samarqandi, cuma memang para ahli berselisih, berbeda pendapat terhadap hari ini. Ada yang mengatakan hari Ashura itu adalah hari ke-10 Muharram. Tetapi sebahagian mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan. Wa qala ba'duhum. Ini lain lagi. Nanti akan kita jelaskan. Mudah-mudahan ada di bawah penjelasan lebih lanjut. Jadi, yang jelas ahli itu ikhtalafa, berbeda mengapa dinamakan hari Ashura. Sebahagian mengatakan dinamakan hari Ashura karena dia adalah hari ke-10 bulan Muharram. Sebagian ulama mengatakan karena bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan padanya 10 orang Nabi dengan 10 kemuliaan. Jadi bukan karena 10 Muharram maka disebut Ashura, tapi karena pada hari itu Allah muliakan 10 orang Nabi dengan 10 kemuliaan. Yaitu Nabi Adam, Allah muliakan beliau pada hari Ashura itu dengan penerimaan pengakuan kesalahan beliau. Allah mengangkatkan Nabi Allah Idris di tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan Allah daratkan perahu Nabi Allah Nuh di Bukit Judi. Memang pada hari Ashura. Dilahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam pada hari Ashura. Allah jadikan beliau sebagai kekasih beliau. Dan Allah jadikan beliau sebagai kekasih Allah. Dan Allah selamatkan beliau dari api pada hari Ashura. Allah terima juga pengakuan kesalahan Nabi Daud itu pada hari Ashura. Allah angkatkan Nabi Isa ke langit pada hari Ashura. Allah selamatkan Nabi Musa dari dahsyatnya laut. Allah tenggelamkan Fir'aun. Itu hari Ashura. Allah keluarkan Nabi Nus dari perut ikan Hud pada hari Ashura. Allah kembalikan kekuasaan Nabi Sulaiman pada hari Ashura. Dan dilahirkan Nabi Muhammad pada hari Ashura. Jadi dia diselamatkan itu, dia dinamakan Ashura bukan karena pada tanggal 10-nya, tapi karena ada 10 Nabi
dianugerahkan Allah kemuliaan 10 pula. Memang pada hari Asyura itu. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, disebut hari Asyura karena bahwasanya itu adalah uh, yang ke-10 dari 10 kemuliaan Allah untuk umat Nabi Muhammad. Ada 10 kemuliaan. Yang ke-10-nya hari Asyura. Karena dia ke-10-nya maka disebut Asyura. Yang pertama, Allah berikan kemuliaan bulan Rajab. Itulah bulan Asham. Asham artinya tuli. Disebut bulan tuli karena sejak zaman jahiliyah lagi, pada bulan Rajab itu tiada peperangan. Jadi tidak terdengar dentingan suara senjata, tidak terdengar teriakan orang, sehingga dia sunyi dari suara. Seakan-akan kita tuli, tidak mendengar apa-apa. Maka disebutlah bulan Rajab, bulan Asham. Allah jadikan itu kemuliaan untuk umat ini. Allah lebihkan di atas seluruh bulan. Seperti kelebihan umat Islam atas seluruh umat. Yang kedua, bulan Sya'ban. Allah lebihkan dia atas seluruh bulan seperti kelebihan Nabi Muhammad SAW atas seluruh para nabi. Yang ketiga, bulan Ramadan, Allah lebihkan di atas seluruh bulan seperti kelebihan Allah Ta'ala atas seluruh makhluk. Yang keempat, Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kelima, Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, itulah hari balasan. Yang keenam, 10 hari pertama Zulhijjah, itulah hari-hari untuk senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Yang ketujuh, hari Arafah. Berpuasa pada hari Arafah itu adalah penghapusan kesalahan setahun sebelum dan setahun sesudah, jadi 2 tahun. Yang kedelapan, hari Nahar, Idul Adha, 10 Zulhijjah, itulah hari berkurban. Yang ke-9, hari Jumat, itulah pemimpin, penghulu, pemuka segala hari. Yang ke-10, itulah hari Asyura. Berpuasa pada hari itu adalah menghapus kesalahan setahun. Nah, setiap waktu dari waktu-waktu ini ada kemuliaannya. Allah Ta'ala jadikan untuk umat ini sebagai penghapus terhadap dosa mereka, pensuci kesalahan mereka. Jadi 3 pendapat ulama mengapa disebut hari Asyura. Seterusnya dari Aisyah al-Anha, dia mengatakan hari Asyura itu hari yang dipuasakan oleh orang-orang Quraisy sejak zaman jahiliyah lagi. Rasulullah pun waktu itu mempuasakannya di Mekah. Wa kana yasumuhu, Rasulullah SAW di Makkah. Tetapi ketika Rasulullah sampai ke Madinah, maka diwajibkan puasa Ramadan. Maka terhadap ini Nabi mengatakan, dulu kalian kuperintahkan puasa Asyura. Siapa yang mau mengerjakannya sekarang kerjakan, siapa yang tidak atau yang meninggalkan puasa itu tinggalkan, tak usah puasa tak apa-apa. Karena sudah wajib puasa Ramadan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Jadi dua-dua hadis ini meriwayatkan hadis yang barusan kita baca. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah, Ummul Mukminin mengatakan hari Asyura adalah hari ke-9. Lihat tuh. Sebagian ulama mengatakan hari ke-11, tapi kebanyakan ulama mengatakan hari ke-10. Ini biasa ya. Dikatakan, pantaslah orang membaca pada awal bulan Muharram doa berikut 1000 kali. Pantaslah orang membaca doa berikut pada awal Muharram, tanggal 1 Muharram 1000 kali. Itu Allahumma hadhihi sanatun jadidatun, ya Allah inilah tahun baru. Wa anta malikun kadimun, engkau adalah penguasa yang kadim, yang tidak ada permulaannya. As'aluka khairah wa khairah ma fiha. Aku memohon kepadamu kebaikan tahun baru ini dan kebaikan apa saja yang ada padanya. A'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Dan aku berlindung denganmu ya Allah dari kejahatan tahun baru ini dan kejahatan apa saja yang ada padanya. Wastaghfika mu'nataha wa syughlaha. Dan aku mencukupkan padamu ya Allah segala keperluanku pada tahun ini dan segala kesibukan atau kerjaku. Syughlun itu kesibukan atau kerja. Aku mencukupkan hanya kepadamu ya Allah. Kuserahkan hanya kepadamu keperluan belanjaku tahun ini dan pekerjaanku tahun ini. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Tuhan yang agung lagi mulia. Silah baca ini bagus juga. Hari ini sampai sini dulu. Setelah ini nanti kita membaca kelebihan puasa sunat, puasa hari bulan purnama, 13, 14, 15 tiap bulan, dan puasa Rajab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.